Oke, welcome back on Selectapod, only on selectapod.id. Barengan gue Jimmy Gulat Simatupang. Dan gue Tika Indria, kita nggak beruan doang. Selecta People, kita udah kedatangan orang yang error banget lah. Tepuk tangan untuk ala error. Terima kasih buat teman-teman Selecta People. Terus teman-teman selectapop.id, terima kasih juga buat Morhop yang udah menyediakan tempat di Betul malam hari ini. ya, kita udah bisa ngobrol-ngobrol bertiga dan berkumpul. Dan Betul. udah ada MC kondang di sini, Jim. Betul. Au, ini mic-nya nggak kangen sama mic apa? Oh iya. Oke. Oh gitu. Apa? Jadi harus jedebrer dulu, baru dia akhirnya nongol suaranya. Oh gitu, emang Ya. suka dipancing dulu ya. Ya, harus ditepok dulu. Oh gitu. Karena ada yang tuh kayak baru nyala. Bener, ini cuma sekali tepok langsung nyala ya. Langsung nyala. Udah ada ala error, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Masih error ya, Alay? Tapi sebelum mulai izin dulu nih ya sama Apa tuh? Bang Jimmy sama Potikan ya. Kenapa itu Bang? Ini ada yang nelpon saya nih di Oh, telepon. Bener banget lagi. Itu tagihan. Iya, iya, iya. iya. Tagihan token. Itu telepon koin. Koinnya koin gantung. Yang ditarik-tarik gitu ya. Diselotip pakai benang. Ditarik. Diselotip pakai benang. Lo Ketahuan angkatannya. angkatannya 90 sekali ya. Pasti. Yang Untuk- mengalami telepon umum nggak mau rugi, ya udah itu pakai benang sama selotip. Iya. Koin gantung ya. Koin gantung. Koin gantung. Yang penting cinta jangan digantung. Aduh. Cukup Kalau- koin yang digantung. Ngobrol sama orang kayak gini, biasanya sejam gak berasa nih. Iya. Iya. Takutnya bablas nih Bang. Iya. Iya kan? Sampai ngomongin rumah tangga takut ya. Itu aja ya. Oh ngomongin fase aja. Kenapa insecure ya ngomongin rumah tangga ya? Aduh, sebentar ya, Pampers nih belum dibeli nih ya. Oh gitu. Susu aman. Langsung ya langsung. Susu Susu aman. aman. Susu Iya, aman. susu aman. Udah di WhatsApp sama bini. Gak ikutan gue. Thank you banget Bang Alay udah mampir. Menyediakan waktu ya. Sama-sama Bang Jim ya. Kita seneng banget karena ada banyak banget cerita yang sampai ke gua tentang seorang Alay Error Ya. yang mungkin udah gak asing lagi nih buat teman-teman yang udah ada di industri musik dari zaman 90-an, sudah Asli. menikmati panggung-panggung musik, Terutama pentas seni. pentas seni. Pentas seni siapa tak kenal dia. Itu. Gila. Pentas seni ya. Pentas Pentas seni. seni. Bukan air seni kan? Bukan, Iya, iya. beda dong, bebek sama kuda. Ya. Jadi Alay Error ini adalah seorang yang sampai sekarang masih punya jam terbang cukup banyak ya Bener. di dunia Amin, amin. per-MC-an, Heeh. terutama di event-event musik. Betul. Ya. Minder gue Bang, cabut yuk. Yuk, Kok kita gak dapet job ya? iya. Itu cabut bukan gimmick, emang udah gedek ya. Enggak, sekalian mancing kalau butuh MC ada kita berdua guys. Enggak Alay doang yang error, kita berdua bisa error kok. Work on budget. Tapi kalau lo sendiri ya, Iya, iya Bang. kalau dari awal gitu, lo akhirnya bisa sampai di kesempatan untuk MC dari zaman 90-an itu, lo sendiri tuh emang punya latar belakang studi atau pendidikan tentang public speaking gak sih? Public speaking biasanya tuh. Biasanya Ya nggak orang-orang sih? kayak gini nih Iya. biasanya. Kalau bisa dibilang ya, gue sebenarnya otodidak sih. Dan Oh. awal gue MC itu gue sebenarnya emang bukan MC, gue justru awal ngeband. Oh ngeband dulu. Awal ngeband dulu anak justru. band. Anak band ceritanya. Iya, iya, iya. Ceritanya lagi. Gue ngeband, terus biasanya di era 90-an itu, ketika kita pengen ngeband, biasanya kita nongkrong dulu nih. Heeh. Karena yang gue bawakan di era itu tuh musik-musik subkultur. Oh, oke. Musik-musik minoritas Oke. gitu loh. Yang mana kita harus secara knowledge, secara rootsnya kita harus nongkrong dulu. Intuit juga lah sama apa yang pengen kita coba kemas gitu kan. Gue nongkrong di Jakarta Timur ya, tempat gue sekolah. Sampai sekarang Masih rumah di Jakarta Timur ya? Rumah gue justru di Jakarta Pusat. Oh itu pusat ya masuknya ya? pusat. Rumah oke. Jakarta Pusat. Emang Agak dari tipis. rumah ke sekolah gue tuh jauh sih emang. Jauh. Jauh gimana Gue tuh? sekolah di daerah Pondok Kopi, sedangkan rumah di Cempaka Putih. Oh, oke. Dan situ udah kelihatan ya, maksudnya dalam artiannya tuh emang suka berpetualang lah gue. Emang Terlalu bandel aja jauh lo pengen gitu. main sana sini. Iya. Ini tipe orang-orang yang jago mingle. Bener. Mingle sama komunitas-komunitas yang belum pernah disamperin. Iya, tapi Iya itu dong. enggak gue set up sih. Iya. Oke. Dalam artiannya jadi gini,
Gue sekolah kenapa jauh dari rumah? Jadi ketika gue dari SD, SMP gue selalu bisa dibilang kalau orang rumah gue bilang orang tua gue troublemaker. Oke. Sekarang udah enggak kalau? Bandel lah gitu ya. Sekarang udah enggak kan? Sekarang udah enggak. Terus. Nggak salah lagi. Jadi Oke, jadi singkat cerita orang tua gue coba ngejauhin gue dari sekolah yang di Jakarta. Jakarta Center lah, pusat lah ya maksudnya ya. Jakarta Pusat. Ini dipikirnya dia taruh di Jakarta untuk pinggir gitu ya. Dan sekolah itu yayasan lagi ya. Gue akan dengan harapan anaknya itu akan berubah gitu loh. Iya. Dari kenakalan di fase itu, di masa itu. Masa itu. Nah, Iya. tapi Ternyata di situ gue sempat nolak. Kenapa sekolah harus jauh-jauh gitu kan. Kenapa sekolah harus jauh, kenapa gue nggak ketika gue nerusin di SMA. Tapi gue anak STM ya. Ketika gue kan banyak sekolah di Jakarta Pusat gitu. Yeah. Kenapa harus di sana? Gue sempat argumen sama orang tua kan. Hmm. Ya udah singkat cerita intinya gue kalah lah argumen gimana caranya kalau nggak mau gue nggak disekolahin. Ya udah gue sekolah lah di sana di Pondok Kopi. Nggak di sekolah. Itu dari Pondok Kopi nggak cuma sampai di situ. Itu naik lagi Bang Jim Potika. Gue naik lagi tuh sampai ke arah Cakung. Transit lagi Sampai Cakung. sampai Cakung. Ya. Nah, ya udah di situ nggak taunya, ya udah gue bertemu dengan karakter tongkrong yang beda lah. Oke, Oh, di situ oke. lo menemukan akhirnya Iya. di Cakung itu ya. Ya, gue Cakung ketemu lah tempatnya. Cakung nih. lah tempatnya. Gue ketemu abang-abang kelas gue lah ya kan. Oh. Justru gue main yang nggak hanya dari yang selintingan gue gitu kan. Heeh. Gue main sama abang-abangan, sama Yang abang lebih kelas tua itu, yang lebih umurnya. tua. Dia punya tongkrongan tuh di daerah Pondok Kelapa. Oke. Oke. Jadi kalau anak dulu tuh biasanya nongkrong tuh kalau nggak di satu tempat ya, Heeh. entah studio, entah itu warung kelontong, apotik segala macam lah ya. Gua kebetulan tongkrongannya itu di studio namanya Studio Takwa. Nama studio Takwa di daerah Pondok Kelapa. Oke. Dan itu orang-orang di scene musik Yes. Jakarta Timur Yes. di situ nongkrong ya? Yes, salah Oh. satunya salah barometer itu. satunya. Salah satunya Oh. barometernya di situ. Oke. Jakarta Timur. Nama tuh tempat Studio Takwa dan nama tongkrongannya yaitu Eskru. 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 Eskru boleh Gitu. tahu tuh eskru ada kepanjangan enggak sih tuh eskru? Tadinya gue mikir S-nya itu tuh ada kepanjangan kok nggak relate ya sama nama Studio Takwa. iya, Itu dari Kenapa spellingnya dari eskru? T kan ya. S-nya itu ya cuman hanya bahasa kayak S tuh kan keronsonan banyak ya. Spelling untuk di akhir tuh S jadi banyak gitu ya. Iya. Jamak. S itu iya jamak gitu jamak, kan, bisa heeh. apa aja gitu. Ternyata band yang nongkrong di sana, anak-anak band yang udah jadi di sana itu berawalan semuanya dari S. Nama bandnya? Yes, salah satunya ada band-band seperti Sepeda Onta. Ini mungkin kalau anak-anak 90s tahu lah band-band yang gue sebutin nih. Sepeda Ada onta. Sepeda Onta, terus Sepeda ada Onta. Secret Weapon, Iya. ada Sakop Society ataupun SOS. Heeh. Terus juga ada gue bikin band namanya Nothing Name karena depannya N, tambahin S depannya jadi Nothing Name, pokoknya nggak nyambung. Maksa. Itu Nothing nothing. name. Jadi S jadi nothing. Iya, nothing name. Ya udah. Iya. Singkat cerita ya udah tadi gue bilang awalnya pas gue MC, gue nongkrong sama anak-anak eskru ini sendiri, kita buat apa nih? Ya udah biasanya tuh kalau anak nongkrong, anak-anak komunitas, ketika nongkrong dia biasanya ngide untuk membuat satu pekan gigs lah, entah di mana. Nah, kita buatlah di satu tempat yang memang regulernya cukup banyak ya, yaitu Poster Cafe di Museum Satria Mandala. Oh. Gitu. Jadi akhirnya lo emang kalau misalnya diingat-ingat karir lo mulai nge-MC itu di event yang weekly-nya si Eskru. Eskru itu Eskru. yang bandnya semua itu. Sebenarnya nggak weekly juga, tapi tadi gue bilang sih kita nongkrong tapi belum pernah buat acara. Oh. Oke. First time kita buat acara yaitu tuh di, Di Poster. Poster Cafe itu dengan kenamaan Last Warning. Dan kita udah mikirin nih gimana buat acara semua job desk-nya nih. Part-partnya apa aja. Oke. Yang gak kepikiran itu MC. Oh. Akhirnya Asli. kepikiran. Nggak lo. kepikiran. Oh, nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Tapi akhirnya lo yang kepilih kan. Jadi kan biasanya yang jadi panitia itu ya anak-anak band itu sendiri Ah. yang nongkrong gitu masih, loh. masih teman-teman lo juga Yes. kan. Terus kita ngundang band juga untuk bisa bareng di gigs kita sama kita open regis. Tapi enaknya open regis di era itu 90-an itu pakai audisi Bang Jim Potika. Iya benar. Pakai audisi. Iya, Ada audisi dulu. Lo band underground ya kan? Don't care siapa lo mau main, lo ikutan seleksi. Berarti Iya. kalau misalnya diinget-inget Gitu. event di Poster Cafe itu tahun berapa?
Itu kalau nggak salah 999. 99. Namanya Last Warning. Last warning. Last Warning. Udah peringatan terakhir tuh. buat Yes. lo. Iya, iya. Jadi itu gak kepikiran MC. Terus acara mau mulai. Oke. Acara mau mulai belum ada MC-nya. Belum ada MC. Itu tadi gue bilang, gue bilang. Ya bisa dibilang itulah yang namanya yang sebenarnya ini harusnya dipikirin dari pertama. Itu gak kepikiran sama anak-anak. Karena kan baru anak-anak. Oke. Iya, iya, iya. Ya kan organize tuh baru gitu. Jadi itu intinya lo langsung dicemplungin gitu ya? Gue gak mau. Oh nggak mau Gue dulu? ngeband aja lah. Oh. Gue bilang enggak lah. Gue gak mau karena gue gak ada basically untuk MC. Iya, Ah. iya. Gue iya. ada basically MC itu dari tahun 9798. Heeh. Tapi cuma hanya tingkat RT. Oh, Kalau tingkat lomba 17-an. Iya. Keren. Iya. Berarti lo- Ini Kartun Karang Taruna. Woi berisik woi. Gak apa-apa. Karang Taruna. Iya. Ini berarti emang ketahuan ya? Iya, jadi yang di komplek-komplek gitu, Bang. Iya, iya, iya. Ya sudah naik dia panjat pinang iya. akan berhasil kan sampai karena Iya. oh dapat TV. Jemuran Gitu. gitu Iya, kan. gitu ya. Mesin cuci gitu. Kayak begitu doang. Oke. Tapi akhirnya cerita lo akhir Jadi di MC di Poster Cafe itu gimana? ya udah kita akhirnya rembukin ini acara harus jalan dan harus ada MC. Dipilihlah orang yang paling ngebacot dan paling ngehe yaitu gua. Oh. Tapi tadi gue bilang gue sempat nolak tapi udah nggak apa-apa lah nih kalau Akhirnya ini bodo amat sayang lah ya, iya. Bang. Akhirnya gue coba. Ternyata ya smooth. Nah di situ tuh Eskru akhirnya buat intens tuh buat acara-acara terus tuh. Oh, Dari situ intens. cikal Yes. bakalnya ya. Jika dari situ. Makanya gue disebut dulunya tuh ala Eskru. Alay es Ya. Karena di situ lo belum error. Belum. belum error. Ketika error itu gue di namain error sebenarnya buat catchy aja sih. Oh, nama Nama panggung. Itu panggung. berjalan aja learning by doing tiba-tiba Oh, ada yang iya, namain iya. error aja gitu. Dan lo terima-terima aja dibilang error ya. Terima-terima aja, Bu. Terima aja udah. Jadi emang Poster Iya, iya. Cafe itu salah satu tempat yang dulu untuk skena musik berkembang di tahun 90-an. Ya. Salah satunya adalah pertama kalinya lu MC. MC. Yes, benar. Oh. Jadi emang bersejarah banget di Poster Cafe ya kan. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya gampang sih ngelihat Eh. historical dari pelaku ya, baik itu dia personal ataupun grup. Dia udah pernah menjajakan sebagai penikmat ataupun pelaku di era Poster atau jauh sebelum Poster adanya pit pub 80-an ya kan. Jadi di situ sebenarnya udah kelihatan fasenya sih. Lo nikmatin di era tahun berapa? Nah, kalau gua yaitu di tahun 90-an, berarti gua eranya Poster gitu. Oh. Ada lagi era sebelum gua yaitu pit 90s pub. pride. Pit pub. Ini kita ngomongin movement dari circle dari musik-musik bawah tanah ataupun pelaku-pelaku dan penikmatnya ya. Iya, iya, iya. Para sepuh-sepuh mereka itu masih ada hingga sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang Yo, gitu. i. Makanya roots akan ekosistem dari sebuah komunitas underground di tanah air khususnya itu masih terus terjalin. Oke. Cuman mungkin yang membedakannya fase aja sih, fasenya. Masa, ya akhirnya kan Gitu. karena generasi shifting terus ya. Yes, Ya nggak sih? kayak gitu Dan palingan. akhirnya lo ngerembet jadi ke pensi-pensi. Pensi-pensi. Sekolahan nih Iya. kan. Karena gue mikir gini. Kenapa tuh apa akhirnya yaudah deh pensi, let's go gitu. Karena gue mikir gini loh, ketika gue nge-MC di sebuah acara gigs ya, Heeh. gigs yang notabene gue tau lah di gigs itu biasanya kita ngelihat circle-nya itu tuh pastinya kekerasan dalam artian semua ini ya kayak isiannya itu musiknya keras Ya. ya kan, terus pelaku-pelakunya juga orang-orang yang benar-benar rebel gitu kan, Iya. orang-orang Kelihatan rebel, begitu ya. iya. Oke. Dominasinya seperti itu kan, di gigs tuh seperti itu. Nah gue harus coba explore nih. Oke. Gue ketika gigs ke gigs seperti yang orang tahu, gue udah MC kemana aja gitu kan, sampai gorong-gorong sekalipun istilahnya. Gorong-gorong. Gue pengen coba, gue pengen Hmm. challenge sama diri gue orang yang suka apa challenge dalam personal gue gitu. Gue coba gue MC acara. Jadi gue ditawarin waktu itu gue kerja ya, buruh pabrik. Buru pabrik, Oke, oke. gue nge-MC untuk acara pabrik gue sendiri, Oh. acara oke. musik tuh, Iya, iya, iya. yang mengundang pada saat itu tuh biasalah kayak siapa waktu itu Iis Dahlia ya, dangdutan oke. gitulah. Iya. Terus ada band-bandan juga, Hmm. gue MC-nya dan berarti harus yang membedakannya apa, yaitu lebih ke product knowledge kan, Oke. Iya, iya, iya. lebih ke product knowledge dari produk Betul. si sponsor itu. Iya. Ya udah gue pertamanya itu tuh Lo hajar tuh ya. gue hajar Hmm. dan ternyata kemasannya itu sebenarnya
Sama lah kalau MC, cuman membedakan dari kitanya aja, mengemasnya. Pembawaan, Iya. pembawaan. Pembawaannya versi tetap jadi diri kita gitu, Iya, tapi iya. gimmick segala macam, jokes tetap kita aja kita create. Kayak misalnya gua nge-MC-in sebuah produk motor, gue bilang ini motor anti air, ketika dicuci nggak bakal kotor kalau kalian diemin di garasi. Gitu. Misalnya, Keluar ya bersih dong bang. misalnya po gitu. Misalnya. Tapi itu akhirnya kan Iya, iya, lu iya. mulai fokus nge-MC. Ngebandnya akhirnya mulai berkurang intensitasnya. Gue jujur ya, gue ngeband bang nggak pernah ada yang serius bang. Tadi kalau lo tanya gue awal mana nge-MC dengan band ya, dari karir gue ngeband dulu. Gue tiap ngeband itu ya nggak bertahan lama sih, paling cuma hanya berapa bulan kelar, Dan band-band yang gue bawakan itu musik-musiknya mostly yang nggak jauh-jauh sih, kayak Iya. hardcore, Iya. punk, ska. Dan itu circle-nya masih circle terdekat lo juga. Iya. Oh gitu. Nggak jauh-jauh Masih itu. temen juga nih Yap. ya. Iya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi kayak skinhead. Itu gue bawain musik-musik seperti itu di era gue ketika ngeband. Ya gue membawakan musiknya itu nggak pernah crossover atau enggak. Gue coba cari musik yang lain. Tapi di situ memacu gue juga. Masa gue cuma gigi doang sih, kurang liar. Iya penasaran. Gue pengen, gue nih gila gitu loh. Gue harus telanjang nih, gimana cara gue telanjang ya gitu Ini ya. mulai errornya di sini. Mulai error Oke. Maksudnya gue menelanjangi secara imajinasi gue. Iya. Lo Gitu. pengen ngulik apa ya nih Apalagi yang yang error kurang? di diri gue gitu. Akhirnya gue bikin band dagelan, orkesan lucu-lucuan gitulah. Oke. Namanya Nah Ini Dia. Nah ini dia. Nah Itu ini kayak dia. kalau ada band, mari kita sambut. Nah ini dia. itu kayak kolomnya pos kota ya. Yes, hamburger. Oh ya ampun. Yoi, Iya. Oh, benar-benar. gitu. Otoy doyok. Lu dari tahun 90-an bang udah nge-MC. Apa yang menurut lu lumayan signifikan perbedaan event-event musik zaman lu nge-MC yang tahun 90-an, Terus akhirnya 2000 awal Iya, sampai sekarang-sekarang ya? Sekarang Iya. kesini. Perbedaannya menurut gua liar dan memoris yang sangat warm ya. 90. Ya, tuh Menurut Jadi gua sekarang tuh udah 90s lebih tuh rapih ya? Everlasting. Oh, kalau sekarang udah lebih rapih ya? Yes. Iya. Lebih rapi, tapi secara secara kurasi untuk ekosistemnya itu gue lebih suka dulu. Ya golden era lah udah Yes. 90s tuh golden Kenapa? era. Prosesnya itu lebih bersakit-sakit, yang di istilah kata kan ada pepatah bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, dia kan bercokil-cokil dahulu, ngecrot kemudian Iya, Pak, misalnya. bisa, Di ujung, di bisa. ujung. Ya maksud gua kayak begitulah kurang lebihnya gitu Iya, ya. iya. Proses tuh enakan dulu. Kalau dulu tadi gue bilang, lo ngeband lo nggak bisa langsung manggung, lo Oke. diseleksi dulu, Audisi. audisi, Iya. nggak lolos ya lo terima Ya konsekuensinya, udah, nggak gitu. mau, lo nggak manggung gitu Itu yang kan. pertama. Terus yang kedua, lo bener-bener pahamin dulu apa yang musik lo bawakan, Iya. gitu. Dan orang yang mau datang juga pahami dulu musik band ini mau bawain musik apa sih? Iya. Gitu ya. Iya. Bukan Dan- poster-poster gitu ya Bang ya Dan jadinya? sekarang kan kalau di era dulu kan kita balik lagi ke medianya juga sih ya. Ya, Salah ya. satunya medianya kan, faktornya kan. Lo ingin bawain misalnya musik punk, tapi lo nggak ngerti mau bawain musik punk kayak gimana. Iya. Nah kalau dulu kan kita masih minim banget medianya, Ya, kaset. ya, Itu betul. pun Majalah. kita bajak-bajakan. Majalah. Mohon maaf Majalah ya, mungkin ada untuk kita nyari lirik dan Iya, segala macam, iya. mungkin kayak gitu kan. Jadi prosesnya bener-bener tuh apa ya menurut Organik, gua, organik semuanya ya. Serba yang kayak lu udah denger lagu ini belum? yes, Serba effortnya itu sih menurut Iya, gua. iya. Kita Lebih- kayak nguliknya juga words of mouth gitu. Iya, ya. iya, Kita benar. nyari ke teman, kita Iya. nyari ke A ke B gitu. Iya. Iya. Kalau Maka- sekarang mah udah gampang. Makanya ya Bang Jimmy, ketika itu semua terjadi, ketika lo pengen membuat satu project ya di era Iya. itu, lu udah terjadi nih, lo akan liar ketika lo main di pentas. Oh. Keliaran lo itu ya lo out of the box, entah tuh telanjang. Makanya gue bilang di era dulu tuh sangat liar. Iya. Telanjang di panggung, coli di panggung, itu terjadi. Oh. Balik- Itu gimana ceritanya bisa terjadi? Ini pernah lo Pernah lo alami saksikan ya? langsung ya? Ya iyalah, Oh. karena kan di era itu, Itu tadi pakai gue bilang, celemek gak dia? Iya. Jadi ketutupan gitu atau pakai daster gitu biar. kagak, Pakai sarung. bener-bener naked. Oh wow. Oh. Dan iya, audiensnya iya. sans aja gitu. Ya santai aja karena menurut gua audiens pun juga udah satu frekuensi dengan kita. Iya Karena kita runut lagi deh. Di era itu sebenarnya kan ketika kita pengen ketika kita pengen datang ke gigs, biasanya kan salah satunya kita pengen hangout kan. Kan itu biasanya euforia itu yang membuat kita itu melakukan di luar dari nalar kita. Iya. Baik itu si penikmat yang Nah. menjadi penonton ataupun pelaku yang menjadi performernya. Iya. Oh. Jadi gue yakin sih ketika dia melakukan itu dia memang udah, mungkin ada yang udah di setting, ada yang dia memang
Udahlah gitu. Iya. Bodoh amat Karena aja. kepuasan tadi, Bodoh dia- amat. iya. Iya. Proses kepuasan dia itu anjing gue udah tampil di sini ya kan. Iya. Menjadi diri gue sendiri. Apalagi pakem-pakem dulu kan hingga sekarang ya itu masih terpatri gitu loh. Iya. Do it yourself, Ah. ya Ya, kan. benar, Don't benar. forget your roots, ya Iya, kan. benar. Dengan kata-kata kayak bahasa-bahasa itulah yang mematri orang tuh terpacu untuk lo tetap jadi diri lo. Kalau dulu tuh lebih warm ya, lebih hangat Iya, lah. gitu Dan kan. kalau dulu tuh gue suka yang namanya acara yang pertama ya. Kalau secara konsep lah ya. Secara konsep overall tuh kalau dulu tuh bandnya biasanya tuh nggak segmented, Mm-mm. gado-gado. Campur Ya. aja udah. Campur sari ya say. Dulu yang disebutnya mungkin metal, kalau sekarang disebutnya metal, kalau dulu tuh grindcore. Ya, Oke. itu. Ya, jadi ada musik-musik grindcore, musik-musik yang brutal lah ya. Iya, iya. Yang dia ngomong apa juga kita nggak tahu kayak gitu-gitu. Iya. Growling. Iya. Entah itu musik-musik yang brutal seperti itu, terus baik itu grindcore, punk, hardcore, skinhead, Iya. grunge, ya kan. Itu digabung tuh, Britpop, Brit- Iya. indies. Bahkan Britpop sama Yes. Indies juga itu Iya. digabung ya. Iya. Dan yang gue salutin di era itu, Heeh. ya udah saling respect satu dengan yang lainnya. Iya, Ya, benar. ya. Kalau terjadi keributan itu udah pasti. Ya. Ya, Itu udah pasti. Di Gua masa nggak itu. mungkinin itu di masa itu. Gak mungkin gak rusuh ya. Ya, karena udah hawa. Iya. Karena di era itu kan gerusannya tuh lumayan ya. Iya. Tingkat masa-masa itu tuh menurut gua tingkat yang sangat momen dimana kita gak pengen lupain sih sebenarnya. Iya. Baik secara musiknya lebih liar ya. Proses untuk kita bermusiknya pun kita lebih berproses Iya, gitu loh, iya. nyari materinya, Iya. ngebentuk, Iya, iya. terus shifting untuk dapetin studio yang enak di mana, Iya. gitu kan. Terus saling nongkrong satu dengan yang lainnya tuh saling kita lebih ini sih, lebih ngeblend, Iya, ngerangkul. nggak gap-gapan, nggak ada Bener. gap-gapan, itu yang gue Jadi suka. bonding kan. Ya, bener Iya, banget, iya. yang kayak gitu-gitu tuh jadinya. Gua nongkrong sama anak Britpop, nongkrong sama anak punk dan segala macemnya. Maska dan lain-lain. Iya, Oh. iya. Jadi nggak ada saling ngebullying satu dengan yang lainnya. Nanti dengan sendirinya, karena kan ya sorry tuh saya ya, kita Indonesia ini sebenarnya kan negara-negara yang tidak bisa dibilang pionir secara ini ya, ngebuat materi kita sendiri ya. Iya. Iya. Kita followers, Iya, Ada kiblatnya. iya, ada kiblatnya, Iya. bener. gitu loh. Setuju Iya kan? gue. Sorry tuh saya. Iya. Jadi berjalannya kita nongkrong di Roots, nanti orang akan tahu kok, dirinya juga akan tahu. Ah, lo sekarang punk, nanti juga lo ke Britpop. Lo Oh. sekarang ke Britpop, nanti lo juga ke skinhead kayak gitu-gitu. Itu beraneka iya, iya. ragam. Hmm. Lo sekarang ke punk, nantinya ke metal kayak gitu-gitu loh. Iya. Jadi dulu tuh gue sukanya saling berbagi gitu loh, dan gak mencemooh. Iya, Oh. iya. Ya, lo Nggak ada ini lo ceng-cengan, nggak nggak ada. Ah, gua gak suka musiknya. Nggak Jelek. ada. Ada ceng-cengan, Iya, ah nggak cupu gitu. lo, Iya, cupu lo, gitu nggak ada. Iya nggak ada. Jadi nongkrong di mana lo pengen tempat tongkrongan lo, ya itu tempat tongkrongan itu tempat berkumpul, lo bisa punya ide bareng, share bareng. Ya kalau berbicara kenakalan itu udah masing-masing lah ya. Iya. Masing-masing lah ya. Di era itu kan kita tahu sendiri lah, di era 90 itu era yang mana mengajarkan banyak hal sih, Banget. termasuk gua dan mungkin teman-teman Banget, juga di era banget, itu. Banget, banget. Jahat, dibilang jahat Heeh. era itu. Teman makan teman Ada banget. Ada. Ada banget. ada banget. Iya. Ada banget. Apalagi kalau udah junkie ya kan. Iya, benar. Aduh, biarpun gue suka tuh Junkie itu ada Junkie Man, salah satu lagu dari tracknya Rancid tuh gue suka. Junkie Man, Junkie. tell me what your story is. Junkie Man. Ya walaupun mereka melakukan hal Yes. itu ya sudahlah gitu Iya, ya kan. iya. Iya. Itu tuh yang masuk Tapi gue proses Kalau itu menurut tuh. gua salah satu yang membedakan juga pasti event musik zaman-zaman lo nge-MC tahun 90-an sama sekarang tuh ya pasti gadget ya. Nggak ada Benar. tuh, nggak gini-gini, nggak ada Ya. tuh ya. Nggak ada, Nggak ada. nggak Ya, ada, benar nggak Bang ada Jim, tuh. benar Bang Semua Jim. orang nikmatin musik aja. Gak Iya. ada yang megang handphone sama sekali apa Nggak daya, ada. cuma ada telepon umum tadi koin Paling kamera. koin selotip sama menang. Gak ada. Iya ada. Kita iya. nggak pakai janjian ya udah kumpul di Iya. situ. Iya benar. Iya. Iya kan? Nah, kalau yang tadi kita ngomongin 90-an era, roots, gigs segala macamnya, kurang lebih seperti itulah Iya. penampakan yang gue alamin ya Iya. kan, yang gue rasakan seperti itu. Jadi lebih warm sih kalau di era dulu. Kalau era sekarang, zaman memang maju. Pola pikir menurut gue yang terlalu bukan maju tapi picik. Oke. Picik dalam artiannya dia kayak pelit untuk berbagi. Padahal mudah.
dimudahkan dengan medianya kan. Bener. Oh. Sebenarnya Iya, gitu. iya, Kalau dulu kan kita punya kaset materi apa-apa, dulu mah anak-anak dulu mah asik lah bisa dibilang. Lo mau pinjam gak nih? Pinjamnya. Iya. Lo Tukerannya dengerin iya. ya. Iya. Kalau kopi lo balikinnya ke gue gitu Iya, ya. iya, iya. Makanya dulu tuh kita kalau punya temen yang punya double deck itu ditemenin banget. Iya gak sih? Gue numpang ya, gue numpang ya. Sampai begadang-begadang bang. Sampai begadang-begadang di rumahnya. Iya, bener, 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 Paling dikit-dikit poci-poci. Ntar kopi sama mie instan gua dah. Demi buat dia ngerekamin. Gue Iya, tidur bener. aja gue numpang. Iya, iya. Kalau lo inget-inget lagi, sampai sekarang pengalaman lo nge-MC yang paling lo gak lupain dari segi apapun. Kalau pengalaman yang liar kali ya. Iya, Oke, iya. Pengalaman yang boleh, liar ya, bebas. pengalaman yang liar ataupun mungkin pengalaman yang gua sampai sekarang pun mungkin ada teman-teman yang pasti tahu cerita ini pasti ingat juga gitu ya. Eh, Tahun? itu di tahun 99 ke 2000 sih. Sekitaran situ. Kisaran itulah, Ya. kisaran itu keliaran itu lebih apa ya? Gua ngalamin yang mana ketika gua nge-MC terus Ini pelan-pelan banget nih di deskripsi ini. Kayak dihati-hatiin, Iya. kayak dihati-hatiin. Biar gak caur-caur banget. Iya. Biar gak error-error banget. gua nge-MC di satu gigs ya, Jakarta. Jakarta. Oke. ya kan? Gigs Jakarta. Terus sampai ada kita nyebutnya mungkin grupis kali ya. Grupis. Grupis. Gue ke distrik tadi tuh omongan lo tuh Tik. Apa yang mana Sampai nih? dibilang, alah errorin aku dong. Itu terjadi. Oh beneran ada? Jadi ada. Perempuan kan? Perempuan. Iya. Alhamdulillah. Perempuan, alhamdulillah perempuan. Alhamdulillah. Masih normal gue, masih normal. Iya. Masih normal. Terus ya udah tuh itu cewek itu sendiri nyamperin gua dari pokoknya kayak gimana sih kayak nyodorin gitu kayak udah Beneran mancing. ada lo Ya udah minta mancing. dierorin. Ya udah mancing serius, mancing segala macam. Udah. Enggak. eh, Jala. Enggak. tergantung sih pelet tai kalau nggak salah. Enggak. Pokoknya dia nyamperin gua dari gua kalau gua ke tiket dia nyamperin gua ke atas. Ini lagi selama MC. event berlangsung. Selama band berlangsung ngedeketin terus sampai gua ada room di situ. Yang jaga room tuh bilang, bang ada yang pengen ketemu. Ya gua nggak expect itu dia, ternyata orang yang sama. Terus lo temuin dong. Gua temuin ada apaan ya? Eh. Gua langsung dijorokin sama tuh cewek, dijorokin, Eh. ya kan? Pintu dikunci. Wow. Main monopoli. Ya main monopoli. main catur Ya udah di situ gua sama dia deg deg. Deg Kelar. deg 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 deg. Kelar. Oke. Ganti Bikin ubin lagu. udah Bikin kelar lagu. cabut. Bikin lagu. Short Oh, time bikin- bikin lagu. bikin lagu. Bikin Short lagu. course. Bikin Itu lagu kayak- cuma nanya 2 lirik doang, yes no doang. Oh iya. Gitu doang sih. Liriknya cuma yes or no. Akapela, akapela. Iya. Yes, no. yes, Yes. no, 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 no. Ya udah Yes, gitu yes, doang. yes, no. Lo Yes, jawab, yes, yes, makin no. jawab. Lo bentar nonton kan The Dirtnya siapa bang? The Dirt film The Dirt. Aduh. Tuh Jadi kan. dalam dokumenter itu film Uh-huh. itu memang benar-benar terjadi yang gua alamin. Jadi bahwasanya ketika lo menjadi highlight, Mm. lo akan diincar iman lo. Oh bener. Sekuat apa lo Iya, itu iya. benar sih. Bener ya. Karena akhirnya Marley Crew. kaget gue. Baru Kaget- ingat gua Kaget Marley beneran Crew. gue barusan. Marley Crew kan punya film ini mereka tuh The Dirt namanya kan. Nah Marley Crew kan dia mau manggung sebelum manggung manajernya nyariin tiba-tiba dia lagi ekap cewek manajernya. Lagi dierorin tuh Iya. cewek dicariin ya. Random lah pokoknya random. Oke, Di era oke. itu dan ada di era kemarin terakhir Metallica, Iya. Metallica yang terakhir. Oh yang di Gua nggak- GBK. GBK. Gue nge-host di salah satu booth sponsor. Iya. Kelar gue nge-host di salah satu booth sponsor itu sendiri, gue ke tribun nih sama temen-temen nih. Ke tribun dari barisan gue dikeluarin dari barisan Hah kenapa Karena? itu? sama tuh polisi. Kenapa? Sama polisi yang jaga yang body checking. Heeh. Itu yang pakai topi, masnya keluar dari barisan mas, gitu. Kenapa nih kalau boleh Gue tahu? pikir, wah kalau muka gue jelek emang udah bawaan. Kenapa Iya. ya gitu? Error dari Tapi kan sananya error. rezeki gue alhamdulillah, gue bilang gitu. Heeh. Polisinya juga nih kenapa nih gitu kan? Heeh. Udah bertanya-tanya terus gue kan intuisi aja terus. Tapi teman-teman gue bilang, lo kenapa lah? Mampus lo lah. Kenapa pak? Ternyata Mas ini mas, coba merapat. Jadi gue tinggal hanya sampai ke polisi itu 5 barisan, 5 apa 6 barisan tuh. Iya, Gue iya. suruh keduluan. Gue oh. tanya dong, kenapa pak?
polisi yang ngomong sama polisi yang satu lagi. Jadi ada 2 yang penjagaan itu. Oke. Bro, lo tahu gak siapa dia? Digituin gue. Oh, Itu polisi nunjuk muka gue. Heeh. Kenapa? Lo tahu gak siapa dia? Gue bilang, Pak, kenapa sih Pak? Ayo Pak, buru Pak. Gue bilang gitu kan. Heeh. Ini masa gak kenal lo? Dia ngekat band kita nih waktu kita zaman masih sekolah. Oh gitu. Ngekat bandnya dia ketika perform. Jadi gini loh, gue tuh dikenal dengan karakter MC killer lah. Gimana? Ada korelasinya. Oke. Jadi ketika band ini telat, ya kan? Oh. Lo band ini Iya, telat, iya. Oke, iya, banyak alasan segala macam. Attitude-nya nggak bagus. Yes. Itu semacam punishment dari lo lah ya. Iya, yang membuat rundown event itu berantakan. Iya. Gue cut. Jadi gue ada korelasinya. Dan polisi ini gue ajak sedikit argumen doang, gue bales. Ya gue cut emang kenapa? Lo kenal gue? Wah, berarti lo masih di bawah gue lo, udah jadi polisi lo, keren. Cair tuh di situ. Oh. Tapi dia ngomong, ya Mas ala error kan, Mas. Tapi nggak apa-apa Mas. Mas ngekat band kita, memang band kita pantas buat ikat. Iya karena telat Gitu, juga. jadi ya kan? Seperti itu. Jadi, nah Oh. disitulah teman-teman gue langsung bilang, Eh. anjing lo lah, tua banget loh. Polisi yang tadinya sekolah sampai dia udah jadi polisi, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Dia masih notice. Nah tapi disitulah karakter itu yang sebenarnya MC banyak lah ya. Iya. Band pun juga banyak, talenta-talenta di luar sana, teman-teman kesenian juga banyak lah. Tapi kan yang nggak banyak itu karakter dari masing-masing objek itu, project apapun itu yang lagi dibuat. Ya. Misalnya gue MC mah banyak. Ya. Abang MC, MC, teman-teman juga lagi lihat mungkin ada yang MC, karakter yang nggak banyak. Oh. Ya. Menciptakan oke, karakter itu benar. yang susah. Ya, benar. Itu doang yang sih. punya ciri khas. Yes. Tadi dia Gitu. sempat bilang nih Bang Alay, kalau dia tuh MC killer. Tapi selain MC killer, dia ini terkenal. Bukan yang ini ya, kalau bangun tidur. Oh, bukan. Itu iler. Ya, Itu maaf, ngeces. Maaf, maaf. Iler. Ya, ya, ya. Enggak, kalau dia ini Iya. terkenal dengan kosakata yang lebih layak disensor. Waktu nge-MC di atas panggung. Lu sendiri emang apa ya yang bikin lu punya karakter itu dan pengalaman lu paling wah akhirnya sampai ditegur panitia, sampai mungkin ada masyarakat yang ada di sekitar yang kayak wah itu nggak iya pantas gitu tuh ya. ngomong itu, ada nggak? Gua dipredikatin MC yang cabul. Cabul. Porno. Iya. Ya, segala macam kata-kata itulah yang dilontarkan untuk gua. Ya, ya. Karena itu ekspresi lo. Iya, itu ekspresi gua. Dan Terlepas dari ekspresi lah ya Bang Jim sama Potika ya. Tapi karakter yang gue bentuk itu, yang gue bangun, itu tuh gua. Emang begitu loh. Tapi kan? kalau di lapangan orang menerimanya itu gua nggak ngomong katakanlah gua ngomong entot misal gitu kan. Susah banget ya. Gua nggak ngomong langsung itu. Tapi Gua ngatain itu, gua ngomong seperti itu pasti ada tujuannya. Oke. Itu di tingkatan gua kesel. Oh, oke. Gua orang berarti yang lo udah di sini ya, udah iya, ya. gua MC yang sering marah-marah. Oke. Marah-marah tapi tadi gue bilang pasti ada Reason- tujuannya gue ada marah-marah, reasonnya. ada reasonnya Iya, iya, yang iya. kuat. Gue MC sebenarnya MC yang sense of humor itu sangat tinggi gue. Ya pasti Iya. lah. Iya, Sense of humor gue sangat tinggi. Tapi di balik sense of humor gue itu ketika gue merasa gini loh, gue intinya kalau gue jadi MC di sebuah acara, acara itu menurut gue terganggu dengan situasi dan kondisi apapun itu, baik rundown, baik itu audience, tiba-tiba ribut. Iya, males. Itu gue udah kayak bawaan gue secara pribadi, gue turun. Mood lo udah nggak. Mood gue udah berantakan Kacau, dan itulah kacau. yang membuat gue tuh orang bilang dia nggak salah, dia ngomong jorok. Ya. Kayak lo berantem lah, lo ketika lo berantem lo pasti kan omongan lo udah berasa hewan. Udah, Iya, ya. refleks aja. Gitu sebenarnya yang terjadi di lapangan. Oh, Gitu. itu refleks tanpa lo atur yang keluar Yes. gitu aja. Yes. Oke. Kalau dibilang MC cabulnya itu sebenarnya gimmick jokes gua ketika gua sama audiens, katakan ada audiens cewek. Woi, Mbak, sini Mbak, mau hadiah gak Mbak? Kayak gitu lah. Ini ada kuis nih Mbak dari sponsor. Sini Mbak. Ya. Nah gua gak kayak gitu tuh, gua bilang sini Mbak, aduh Mbak, sini Mbak, gue gitu sampai gue rayu-rayu. Oh, sama cewek agak beda ya? Agak beda, Agak tapi beda, tetap, agak beda. tapi tetap versi gue. Oke. Poinnya jadi gue giniin, ya elah Mbak nggak mau juga, ini hadiahnya gede loh Mbak, jangan so jual mahal lah, elah yang cakep aja main bokep loh Mbak. Oh, jadi tapi lo nggak flirty, ya? Lo nggak Yes, flirty. nggak gitu. Tapi Nggak ketika flirty. gue mencoba untuk gue mengatakan dia A, B, C, gue langsung
maaf Mbak, bercanda. Ah, Udah ini ada buat Ada kamu, kayak gitu. punchline-nya, ada Iya, iya, jokes-nya. iya. Jadi sebenarnya kemasannya itu tuh kalau di lapangan tuh sebenarnya beda. Tapi predikat itulah yang muncul di tiap orang yang lihat gue MC, gue killer, tegas, tapi ada reasonnya. Iya, tapi Itu emang sih poinnya. covernya begini terus ternyata saklek ya Ji. Iya, iya, iya. Iya. Ternyata loh. Tapi nih Bang Alay, menariknya lagi 2 hari sebelum kita bikin podcast ini, gue tuh ngobrol sama Tika bahwa kita bakal ada podcast bareng Bang Alay Error. Iya, Bang Jim. Yoi. Dan tiba-tiba Tika cerita nih Asli, Iya, iya. tentang sepupunya. Coba Tika kasih tahu. ini gue agak Sepupu lu kaget. pernah pacaran sama gue? Salah, Oh, iya, 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 cowok. maaf. Jauh. Salah. Cowok, Aduh, cowok cowok. lagi. Salah. Cowok lagi. Bukan errorin aku, nggak gitu. Ini perwakilan dari Oke, anak-anak oke. 54 ya. Cie Iya, masih iya, inget iya. dong, lu sering kan? Tahu sering banget tuh. Ya kan, Iya, 54. iya. Apakah engkau masih teringat dengan Wars Beceng? Wah, tahu itu. Nah, Itu Cerita dong. Wars Beceng itu tuh Eh. mereka tuh Wars itu tuh singkatan We Are Rosemary Skate Punk kalau nggak salah. itu Iya, dia. benar ya? Jadi sebuah Iya. Jadi die hardnya dari salah satu band skate punk di Bandung, Rosemary. Gitu. Jadi anak-anak Dia 54 die hardnya. Iya, anak-anak 54 pada bawa bendera itu, Ya. Wars Beceng. Iya. Terus gue kayak, hah beceng mau dibedil apa gimana? Ini mau Jadi, dibedil apa gimana nih? Intinya sepupu lo aja tahu Tahu. Bang Alay Gitu Error. loh, karena dia dari 54 dan katanya dari generasi ke generasi 54 pakainya Alay Error. Alhamdulillah buat Emang Tika, sering alhamdulillah. dipakai doi emang Iya, ini, iya. sering Sering dipakai. dipakai ya? Sering dipakai dia. Coba nih. cek Bang. Sering Kalau dipakai. sekarang enggak. Dan gue jujur gue amazed Di- maksudnya. Dipakainya aja tuh gue harus pakai pelicin dulu sih. Kan gak enak kalau dipakai kan kalau pakai pelicin kan. Bener. Maksudnya fulus. Iya, Fulus, kan? fulus. Kalau Iya. enggak kan nggak Iya. lancar. Iya, benar. Ya kan? Segala apapun kan intinya kita tuh gimana caranya tuh biar lancar gitu kan. Intinya Iya. gue amazed gitu. Maksudnya gue mengenal lo oke di era 90-an. Kakak gue pun tahu lo gitu kan. Zamannya poster cafe. Tiba-tiba ada sepupu gue yang Gen Z. Wah ini orang gila nih mbak. Oh oke. Iya, iya, Oke iya, dia iya. lebih tahu gitu. Karena dia sering 54. Dia bilang ini salam Wars Beceng. Gue agak beceng. Oke siapa yang dibedil nih sama si Alay. Gue bilang. Tapi Bang Alay lo Gitu. tuh ada ini gak sih Bang pengalaman-pengalaman di radio Iya, Bang? Po. Tapi salam ya Po ya buat sepupunya ya. Sepupunya. Siap. Buat anak-anak 54 Buat ya yang anak-anak kangen Malen. ya. Salam Gila. hormat, salam hormat. Sebenarnya keputusnya gua sama pensi itu sendiri sih pandemi lah semua. Nah Semua pandemi. itu sempat gue Semua pandemi. mention apa yang terjadi. Ya, Gue tuh pensi sempat perpensian lah. gue penasaran yang terjadi dengan pandemi tuh putus tuh ya 2020. Enggak cuma 54 sih apa Potika. Semuanya ya. Hampir semua aspek dari khususnya di industri kreatif ya. Baik itu pensi sekolah apalagi kan. Iya. Pasti Iya. pada kangen sama lo sih. Apa yang Iya, terjadi iya. Bang waktu zaman pandemi Covid Iya. dengan apa Akhirnya Ivan biasanya mati kan. job desk yang biasa lo dapet gitu ya, cuan-cuan itu. Kalau gua sih Bang ya, mungkin gua Ke Taman orang Lawang, yang, enggak yang kan? pada Jangan pada dong. umumnya juga sih Potika. Pada umumnya apa tuh? Berdampak dari pandemi itu menurut gua mengajarkan banyak hal dan pandemi juga menurut gua kita belajar merasakan titik nadir secara massal. Titik Bareng-bareng. nadir itu kan menurut gua titik di mana tuh kadar fase terpahit dalam Iya. setiap kehidupan seorang. Itu Benar. titik Semua nadir. sih, semua Menurut berasa. gua tapi ya, gua salah satu mungkin orang yang berada di fase kita kayak titik. Kalau musik festival enak ya, ini kita nadir festival. Benar. Iya, iya. Kayak begitulah kurang lebih. Jadi kita benar-benar ngerasain yang mananya hidup itu berharga banget ketika kita punya finansial tinggal segini, jangan terlalu royal, Ya. harus kita Baga- proporsional dengan kebutuhan. menyambung hidup Yes, sampai yes. ya kan. Gua di pandemi itu tadi gue bilang sih apa Bang Jim, gua satu dari banyaknya orang jutaan sana yang mengalami dampaknya ya. Gua sempet dagang. Dagang Dagang apa nih apa? kalau boleh tahu? Padahal bukan passion gue di dagang. Dagang apa tuh? Sebenarnya dagang itu dagang sebenarnya iseng sih ya. Jadi gini, ada mainan anak kayak apa ya, kayak Game Boy gitu, Game Boy ya, dimainin sama ponakan gua. Gua Ini bukan bilang Game Boy yang bilang bego lo, pintar gak gitu itu ya? Tetris kan, Oh, iya. tawan umurnya Bu. Maaf, maafin. Boleh juga lo. Iya kan? Bego. Iya. Ya, modelan kayak begitu, cuman ini Game Boy Nintendo. Nintendo Game Boy. Nintendo, Ya. tapi
di model apa kayak produk-produk kayak Iya, iya, iya. China gitu lah ya. Iya. Hmm. Pakai kaset. Dan harganya murah, Bang. Pakai kaset. Ini enggak. Ya ini gamenya ini banyak enggak. banget itu kan. Game-nya banyak Gue banget. juga beli lagi. Nah, itu kan murah kan, gue bilang. Iya. Gue cari tuh di online shop. Heeh. Ternyata murah. Dan gue pikir kalau di online murah, kalau di offline-nya ada gak ya? Tapi kan pada saat itu kan kita semua nggak boleh keluar ya. Nggak Benar. online, semua serba online. Enggak, sorry. Apa nih? Maksudnya kalau kita keluar tuh ada, Protokol dan lain-lain. Protokolnya Iya, gitu. iya. Iya. gue coba nyari ke ASMK, ke Mangga 2. Kan biasanya Lo kan kulik tempat gitu, tempat gadget-gadgetan mainan-mainan kan. Iya. Gue elektronik. dapet. Oh. Dapat dan gue jual. Dari situ gue lumayan tuh mendapatkan keuntungannya untuk gue stabilin dari tabungan yang gue punya. Karena pada di era pandemi gue married 2018 Heeh. ya. 2018 terus gue punya anak di setahun kemudian tuh 2019-nya. Oke, terus 2020 pandemi. Maret kan kita. Iya, iya Iya, Maret. Heeh. Dan gue merasa balik lagi sih, gue belum siap lah. Iya. Gue belum siap dengan gue menghidupi. Gue pikir tadi cuma nanya gue sama istri gue, ternyata ada anak gue. Oke. Tapi gue percaya di balik ini semua Tuhan akan memberikan rezeki si anak ya. melalui orang tuanya. Lewat apapun itu. Apapun itu kan. Karena rezeki nggak bakal Iya. salah alamat, nggak bakal Iya. terlambat. Yes, Nggak Iya. ketuker. yes. Benar, benar, Itu benar. aja paling. Kalau Hmm. salah alamat kan cuma nanya Ayu Ting Ting. Ayo iya Waduh, benar. gitu. Ayo loh ting maksud gua. ting ada judulnya. Tapi tadi gue pengen balik ke pertanyaan gue, Bang. Kalau Bang Alaer sendiri selama lo berkarir MC sampai Iya. sekarang, itu ada pengalaman lo di radio juga gak sih, Bang? Gua di permediaan awal gue justru dari TV, Bang. TV dulu. TV Belum radio, dulu. TV dulu. Oh, gitu. Jadi dulu gue sama anak-anak pecahannya Potlot yang nongkrong di Jalan Jaksa. Hmm. Iya. Ada nama tempat di situ namanya Equal Park. Equal Park. Tahu gue, bir-bir murah gitu kan? Iya, Semuanya murah. bisa Ada harga kasbon, gud- bisa harga kasbon. gudang. Bisa kasbon. BPJS mungkin bisa. Ya udah, pokoknya gue nongkrong di situ, Bang, sama abang-abangan di sana lah. Kita ngebuat yuk reggae-reggaean karena pada saat itu tuh salah satu barometer tempat tongkrongan anak reggae, salah satunya ya Equal Park Jalan Di Jaksa. Jalan Jaksa. Di Jalan Jaksa. Kita ngebuat yang namanya Jaksa Fest, Kemang Fest kan ada tuh kayak gitu-gitu. Hmm. Iya. Iya, Oh, jadi iya, di iya. blok ya jalannya, yes. terus akhirnya dibikin Tapi kita pop-up coba nih, store. kita bawa ke TV. Oke. Gitu. Beberapa stasiun TV tuh nggak mau menerima acara dari musik komunitas reggae. Oh, Oke. oke. Karena satu dan lain hal identiknya reggae dengan ya Itu. begitu deh. Ya, Iya. Dengan ketinggian. Oh Iya. iya. Yang macam Dengan benar. ketinggian, cracking kayak gitu dah. Heeh. Ya udah, tapi nggak taunya di luar dari ekspektasi kita, justru malah TV negara kayak TVRI itu nerima. Justru Yes. milik negara yang terima. Yes. Itu Yang swasta syutingnya di mana? di TVRI Di studio Dari- TVRI. dari studio yang kecil Iya. pindah ke studio mereka yang lumayan besar, auditorium. Iya, iya, iya. Gak muat juga tuh auditorium Heeh. karena kapasitas pada era itu tuh reggae tuh sangat membumi banget Hmm. ya. Iya. Pindah lagi ke parkiran depan. Parkiran Dan- depan TVRI. Parkiran depan TVRI, Bang. Oke. Itu terjadi sampai ribuan yang nonton dan itu memadati dari kan kita tahu ya Bikin macet nih ya. space jalanan di depan TVRI sama Senayan kan gede ya. Iya. Ya. Lo percaya kagak itu dijadikan tetap parkiran Satu jalur. Sebelah sampai mepet. dibuat 1 sampai 2 jalur karena dibuut parkiran. Nggak muat Oke. karena di dalam. Bikin macet Itu reggae itu. saudara-saudara. Yes. Itu berjalan gua 2-3 tahun lah di 2-3 TVRI. Ya. Oke. Dari Gak TV nyangka ya stasiun Iya, TV iya, iya, nasional iya. justru Jim. Itu bukan Iya. di Taman Buaya ya? Taman Buaya apa? Taman Ria. Taman Buaya, Taman benar. Buaya, Benar, Taman Buaya. Taman Buaya. Oh, di Taman TVRI-nya. Iya, Oke. TVRI-nya. Ada Taman Buaya, iya. Di situ juga, Bang. Enggak, justru kita Di depan. di depannya. Depannya. Bener-bener bener-bener hall yang Iya, iya. main gitu yang tengah tuh. Iya. Jadi di parkirannya bener-bener tuh dibuat panggung sama si TVRI itu sendiri berjalan ya udah kelar dari TVRI kontrak dan segala macam habis baru tuh gue ke MS3 ke radio. Oh. MS3. Ya. Berapa lama, Bang? Wah. Di MS3 gue 4 tahunan kurang lebih. 4 Nah, tahun oke. siaran. Siaran bawain 3 program. Program pertama gue di Spirit in the Morning Mm-mm. dan program keduanya itu Selamat Sore. Oke. Yang ketiga tuh spesial program Rock Night. Oh, 1 hari doang. Yang Rock Night itu. Enggak. Oh iya sorry, spesial program 1 hari. Iya. Kalau yang itu tuh untuk di Reguler. Oke. Regulernya ya. Senin Jumat karena memang yang gua sebenarnya ketika gua kontrak sama tuh radio pertama kan gua ditanya kan Heeh. dan gua nggak
nggak offering untuk gue Gue mau pengen dong jadi penyiar siaran, nih. iya. gitu. Karena dia melihat gue nge-host intens di Trisakti, bahkan nggak cuma hanya di Trisakti dari kampus ekonomi Grogol aja, Iya. Sampai di Ahmad Yani. di tempat-tempat yang lain kayak STMT, Kebon Iya, iya, Anas, ha. ya, Iya benar. yang masih labelnya Iya, Trisakti, iya, pokoknya iya, iya. dengan semua fakultas lah. Keseringan gue, mungkin ini orang melihat gue, gitu loh. Oke. Divisi komunikasi ini ngeliat gue, Oke. ini anak fakultas apa gitu. Ya udah singkat cerita pokoknya, Dari Gua dita- MS3 yes dari MS3, gue pindah ke cabut dari MS3 karena gue ada kerjaan. Heeh. Oh, Gitu, gue ada oke. kerjaan. Karena gue dari dulu itu gue melakukan untuk organize yang proper ya, yang PT segala macem. Dan gue terikat kontrak sama organize. Jadi gue nggak mungkin tuh di MS3 masa gue cuti mulu di tiap Senin, Iya. Selasa, Rabu kayak gitu-gitu. Di Gak enak hari-hari juga yang, lah ya. Mm-mm. Iya iya. Iya. yang buat gue udah gue cabut aja deh. Tapi lo menikmati gak sih siaran itu? Lebih menikmati mana, MC atau siaran? Gue lebih menikmati MC. Oh, lebih Karena menikmati karir gue MC itu ya. dimulai dari MC. Iya, Dan iya, gue iya. orang yang nggak pernah melupakan di mana gue berasal sih. Kayak bahasa yang tadi gue bilang, Iya. don't forget your roots itu sih. Ya, oke. Kayak gitu sih. Iya, karena terakhir MC duluan kan biasanya kebanyakan siaran dulu baru MC. Iya benar. Ini justru MC, MC dulu baru siaran. Daun siaran. Ini siaran. Justru iya. sebenarnya itu gue yang bisa jadi banyak belajar Bang Jim. Buat Iya, kita. iya. Karena gue nggak ada basic untuk public speaking, komunikasi, nggak Iya. ada. Gue sekolah itu jebolan anak teknik gue. Oh, Tapi di situ yang gue ambil Teknik sama. ngemeng. teknik ngemeng. Teknik ngemeng. Gue teknik itu teknik listrik, kelistrikan, elektro Oh, gitu. gua. Oh, makanya lu bikin Iya. cewek-cewek sering kesetrum ya. Iya. Iya. Setrum, kane, setrum, kane gitu. Setrum di dalam bikin lagu. Tapi itu yang ngebuat gue mungkin gue Ah. pribadi ternyata apa yang kita kecap belum tentu menentukan hasil kita di kemudian hari. Setuju. Oh. Itu setuju sih. sih itu. Iya. Gue belajar gue secara pribadi itu. Jadi apa yang kita kecap belum tentu itu yang menentukan kita di kemudian hari. Bener. Tapi tergantung depends on what sih ya. Lo Yeah. pengen di mana nih? Iya. Nah, gue memakamkan untuk diri gue. Gue suka bekerja yang yang relate dengan passion gue. Iya. Hmm. Gitu. Iya, iya, iya. Yang lo emang dari hati gitu Iya. kan. Karena kalau kerja sambil kayak gini, passion kan itu hobi lah ya. Bener. Kerja sambil hobi kan enak bang. Banget. Iya. Udah hobi dibayar. Iya. Gak berasa Gitu capeknya. Iya kan? Iya. Hobi dibayar tuh kapan lagi? Iya. Gak berasa asli. capeknya. Nggak berasa. Itu. Tiba-tiba kayak wah. Ya enak besoknya banget. tiba-tiba Iya. kerokan gitu. Enggak ya? Emang umurnya. Ya udah bang Iya. pakai koyo gitu. Waduh, neoremasil nih. Iya, iya. Itu umur udah kelihatan. Asli. Di rumah kita pakemnya dalam sehari ngejob berapa, nge-hosting, nge-host berapa, kayak sehari 3 kali ya pakai minum obat gitu. Kalau sekarang kita lihat-lihat dulu deh. Sehari berapa nih? Di sini kita lihat jamnya dulu. Wah, di sini cuma sekian jam. Udah sikat. Tapi bener sih. Gua tipikal orang yang nggak pernah pengen mengecewakan apa yang menurut gua nggak bisa ketika gua kurasi. Gua nggak mau ambil Ya. karena itu akan berdampak nanti. Gua pernah pakai alay. Iya, Nggak iya, mau, iya. Bang. Kayak gitu Iya, sih. kayak Nah. jangan Gue pakai ngejaga dia. itu sih, Iya, gue iya, ngejaga itu. Dan gue mencoba untuk menempatkan diri gue tidak membedakan MC yang cuma sekelas minor ataupun gigs dengan MC yang skala besar. Betul. Lu pengen samain ya? Itu gue pengen jaga sih bang, gue Iya. pengen jaga. Wah, Ale udah sering di TV segala macam, udah nggak mau nih datang ke Roots segala macam. Iya. Gue menjaga itu. Oke. Itu. Jadi Makanya tadi kayak gue bilang, Mau gue orang kecil, yang seperti itu. Iya, mau kecil mau gede sikat. Karena gue berangkat dari yang kecil. Betul. Bener. Yang gede itu gue ada rezekinya kok. Gue Bener. percaya. Itu bonusnya ya? Yes. Benar. Gitu bang, itu yang masih Iya. gue jaga secara kapabilitas gue as a host di orang tahu nih MC underground. Tapi kalau orang Iya. yang pada umumnya tahu nih gue MC itu sebenarnya apa aja gitu kan. Gue Iya, ngejaga itu doang sih, profesionalisme sih lebih ke situ, belajar terus gue. Ngulik juga sih audiens dan Iya. brandnya tuh apa Iya. gitu loh. Walaupun waktu kecil mau gede sikat. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang berarti Bang Alay misalnya kegiatan yang bikin lu sibuk nih sehari-hari, itu apa aja sih Bang sekarang? Lu masih MC? Mungkin bisa cerita event apa terakhir atau lu masih di media? Atau tiba-tiba MC wedding gitu. Mungkin Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Salah sebut nama. Gua Nama mempelainya salah. gue kalau waktu yang pas pandemi aja tuh Heeh. bisa dibilang gue alhamdulillah masih ada MC cuman daring. Oh, virtual. Iya, Iya, online iya, ya. Yoi. Cuman pakai kolor semalam misalnya. Atasannya sih bagus, bawahannya Iya, terserah kita nggak lo. tahu malam habis beginian ya kan. Enggak, maksudnya beginian doang. Beginian Iya. doang gitu. Begini doang gitu misalnya kan. Enggak tahu ya, beginian doang. Kita enggak tahu ya kan.
tatapan kita kamera doang. Mm-mm. Itu masih berjalan gua. Tapi kan pendaringan kan tetap harus beda ya kan, billingnya beda nih. Billingnya Ya. beda sama ini ya, atmosfernya beda saat kita emang ditonton audiens sama ya udah kosong cuma kamera Iya. ya sama lampu udah Iya. ya kan beda sih. Nah kalau Beda sekarang banget kan? Bener Beda bener kayak- banget. Bener Sedangkan banget. sebenarnya kita kan dapat moodnya itu kan sebenarnya dari audiens. Iya, interaksi itu. Iya, Iya, Bang. eye Itu- contact. itu ada pengalaman gua ketika pandemi ya. Sorry gua ke pandemi tadi. Iya nggak apa-apa. Jadi ada momen di mana tuh gua buat event namanya Live from Venom. Oke. Itu acara metal. Oke. Yang mana metal itu acara-acara pada umumnya untuk musik-musik keras seperti metal ya. Kan kita harus ada audiensinya. Iyalah. Jadinya kita feel-nya tuh lebih enak gitu kan. Iya, kita Ini into. Gue mau present event. Gue ngomong sama kamera. Lu bayangin Venue-nya Bang, di mana? metal, Bang. Venue-nya di mana? Yes. Lo-nya di mana gitu Gue kan. disuruh gimmick untuk lo nih di rumah atau lo di mana aja di kantor lo Siap-siap ya. pakai Slayer. Wah keren lo. Wah keren lo. Kita imajinari aja. Iya. Padahal sih dalam hati Belum tentu ya ada. Belum tentu ada. Yang nonton sambil tidur enak ya. Iya. Apaan sih Lai? dan relate dengan pertanyaan Bang Jim tadi, hingga saat ini pun gue masih sih Bang berjalan dengan sesuai kapasitas gue. Gue masih disibukkan dengan per MC-an, terus perkontenan untuk kayak podcast, baik itu podcast formal, non formal. Lo ada YouTube channel gak sih Bang? Nah itu sih Bang, Kenapa tuh? pertanyaan yang menurut gue sangat Kan lo sangat maksud gue Keren sesuatu lah nih yang pertanyaan. harus dijadiin apa ya, sebuah intellectual property gitu. Benar, Bang. Gua. alat lah ya. Iya. Iya. Ada nggak ke arah sana lo punya cita-cita? Sampai saat ini gue belum ada YouTube official channel gue sendiri, Alero belum ada. Iya. Tapi kalau ngomongin kolaborasi gue dengan Oh, udah banyak, banyak. itu banyak. Banyak. Gua udah Tapi ngulik kalau ya, udah pertanyaan ngulik. Bang Jimmy itu benar, gue belum ada Bang. Tapi ada nggak arah ke sana? Ada sih ke arah sana. Ada ke arah Amin. sana. Amin. Lo udah ada Iya Pak Jim. bini, anak berapa Bang? Gua anak alhamdulillah 2 Bang Jim dan Wah, baru alhamdulillah. lahir belum ada sebulan anak gua. Belum sebulan Oh, doang. iya. Belum sebulan. Anak kedua. Oh ya yang pertama 2018. Pertama 2019. Oh 2019. Oh ya 2019. Sebelum COVID. Sekarang Iya, udah 4 iya. tahun. Dan sekarang anak gue yang kedua cowok. Jadi Yeay. alhamdulillah sepaket. Ah, oke. Sepaket. Ini tutup Support yang lo dapet dari bini lo tuh bentuknya kayak gimana sih Bang? Ah, Dalam lo berkarir ya? Mm-mm. Sebenarnya sebelumnya sih gue pengen ngucapin juga sih untuk tentunya buat istri gue. Dia tahu gue, dableknya gue, nakalnya gue seperti apa. Cabul lo gimana? Cabulnya gue kayak gimana. Tapi buat dia itu biarkan masa lalu itu ya udah berlalu. Oh, oke. Masa depan ya udah kita bareng-bareng. Jadi gue setiap lagi debat dengan dia itu gue tidak pernah dengan dia pun membahas di masa lalu, karena ketika kita perdebatan masa lalu itu nggak akan ada Gak habisnya akan sih. ada habisnya. Gue sama istri gue Coba-coba. mencoba itu, dan makanya tadi gue bilang istri gue itu salah satu karakter yang buat gue survive hingga sekarang. Ya. Sekalipun gue secara usia gue lumayan jauh dengan Ya. dia, tapi pola dia itu sangat dewasa banget. Oke, dia Iya. ini apa ya, support system Yes, lo ya. yes. Terutama Nerima- pandemi nerima ya. gue banget, gue kayak gimana. Istri Nih, gua yang keren. Nih Hmm. masa-masa ketika Bang Alay lebih kangen di rumah nih ya. Ya. Apalagi ada jagoan baru ya Yes, kan. yes, Sebulan. yes, Bang Jim. Iya. Benar. Belum sebulan justru, baru 2 minggu. Oh my god. Belum sebulan. Baru 2 minggu. Oh my god, Masya Yes. Tapi Gue kalau pengen lo say hi buat anak gue lah ya. Eh boleh, Iya, silakan. Anak pertama gue itu cewek namanya Malaika Latisha Jiwa. Panggilannya Panggilannya Laika. Laika. Untuk anak gue yang baru rilis belum ada sebulan. rilis. Yaitu Anaknya dibilang rilis. yaitu Kalandra Angkasa Jiwa. Panggilannya? Panggilannya Kala. Kala. Keren. Jadi Anak lo Jiwa keren. itu sih sebenarnya gue sengaja relate dengan kakaknya Jiwa. Oh. Penggabungan nama gue dengan istri gue. Oh, gitu. Digabung. Ya, Oh, Ji gitu. dengan Wa gitu. Oh, bagus banget ya. Ji-nya itu Jihan, Wa-nya lo gak perlu tahu deh. Wedan tenanan. Oh, Wah kayak ternyata gitu loh. ada Itu ji- gabungan nama ternyata gue. ada jiwa family man-nya ya. Iya, Yang iya. tadinya dari tadi ngomongnya caur mulu kan. Begitu Caur. begitu ngomongin anak langsung bapaknya keluar. Jadi anak gue. Langsung gitu loh. Gue Tapi kalau mencoba. Bang Alay itu iya, Masih belajar ada terus. hal-hal yang lo pengen capai lagi gak sih Bang? Misalnya dari skena musik yang dulu pernah lo gelutin, atau mungkin lo bakal bikin band lagi, atau lo akan membuat sesuatu yang belum pernah lo bikin sebelumnya di karir lo?
dari semua pencapaian yang gue capai hingga saat ini ya Bang Jim ya, Ya. Potika ya. Hmm. Gue sih pertama adalah gue mengucap syukur dulu lah dengan Ya. apa yang udah gue capai. Karena kan manusia itu kan nggak pernah ada puasnya ya. Iya kalau diikutin terus Iya egonya. benar. Gue mencoba untuk udah bersyukur dengan pencapaian yang udah gue capai hingga saat ini dan menularkan dengan banyak orang di luar sana wannabe ala error tuh udah banyak juga ya kan. Ya. Orang terinspirasi dengan adanya gue, bang gue nge-MC tuh gara-gara ngeliat lo, bang tadinya gue nggak berani nge-MC tapi ngeliat lo gue akhirnya jadi berani, alhamdulillah. Senang di Alhamdulillah. situ ya itu udah Ya, satu kepuasan. Iya, karena gua lu pribadi. menjadi, Iya. lu menjadi Iya. inspiratif. Iya, Iya. seperti itu sih kurang lebihnya. Dan untuk pencapaian gue yang akan datang sih, mungkin salah satunya tadi Bang Jimmy bilang tuh gue buka channel YouTube sendiri. Ya, Mungkin benar. diawali dengan channel-channel film porno, biar cepet naiknya juga, tetap cepet naiknya kayak gitu kan, bukan biar OnlyFans kan? cepet viral. OnlyFans, ya mungkin nanti ada kali ya yang lokal. tetap lo disautin. Ya pokoknya YouTube channel sih gue pengen secara pribadi gue Ya, buat. amin, Ah, kita ah, amin. dengan- Gue dengan- tunggu sih, gue tunggu dan kita tunggu kita Siap. diundang ya Jim. Iya Gantian dong. dong. Siap, siap, Iya. siap, siap, Bang Jim, siap. Tapi Bang kalau misalnya lo misalnya pengen sebut satu orang yang pengen lo ucapin terima kasih nih buat karir seorang Alay Error dari zaman MC di poster sampai sekarang baru punya anak kedua gitu. Ya Ada masih nggak 2 sih? minggu itu. Yang ngebawa gue dari dulu hingga sekarang, yang orang di luar sana itu pasti melihat sisi gue itu negatif. Kayak misalnya gue ada di komunitas circle seperti ini, pastinya orangnya akan begini. Oke. Padahal gue tidak melakukan itu. Kayak misalnya contoh deh ya, di era 90-an itu kan era yang mana tuh kuat banget ya Bener. atmosfer untuk kenakalannya ya. Banget. Tingkat kenakalan, kejahatan segala macem. Era-era yang gelap lah ya. Yes, era yang sangat kelam banget. Drugs segala macem. Gue tidak intuit ke di fase itu. Iya karena lo akhirnya Yes. lo milih untuk nggak di situ. Yap, Tapi Sampai nongkrong sekarang lo bareng. ada- Yap. tetap Tapi nongkrong. nongkrong. Iya, iya. Iya benar. Iya kan? Yes, gue Tetap nggak nongkrong minum, bareng. bahkan gue kagak ngerokok. Iya. Jadi nggak pernah ada yang ngatain gue cupu segala macem. Nggak usah itu aja. Gue udah gila gitu kan. Gue udah punya Iya. rasa. Biasanya kan orang ketika melakukan itu kan untuk dia confidence, percaya Lo diri. tanpa itu udah Iya. gila, lo gak usah Tanpa itu jadi. udah gila. Jadi lo gak usah. Nah, orang yang membuat gue bisa konsisten akan hal itu, yaitu almarhum dari bokap sih. Oh, Almarhum dari bokap. Apa yang paling lo inget dari bokap sampai sekarang sebuah petuah yang masih lo pegang? Bokap bilang, Bapak percaya di balik kenakalan kamu, kamu memiliki ciri khas dan manfaat untuk orang banyak. Oke. Kamu lakukan itu dengan porsian kamu, dengan tetap menjadi diri kamu tanpa mengajak orang yang ada di sekitar kamu. Jadi menurut gue udah sangat kuat banget itu dengan gue yang gue bawa sekarang. Itu depth, itu apa? Iya. Depth banget tuh. Iya. Jadi kita nggak usah ngajak orang, biarin Iya, orang melihat iya, kita, iya. ya kan? Bahasanya mungkin kayak kalau anak-anak hip hop bilang skill pay the bills lah, Asik. ya gitu sih. Iya. Jadi biar orang melihat kita, nanti orang itu akan menilai kita. Iya. Kita Melihat nggak- dulu gitu iya, loh. kita nggak usah ngoyo, Iya, nggak usah ngoyo, nggak usah ngoyo. nggak usah Iya, ngoyo. iya, Biar iya. ya nanti lama-lama orang akan Iya, lihat kita sendiri iya. dengan karakter kita Yes. yang khas itu. Iya. Iya. Lo tetap jadi diri lo. Ya udah gue pakem sama terpatri sama omongan bokap gue. Iya. Gue jadi diri gue. Ketika ada orang ngeboti, ya kan, iya. dia melakukan untuk satu hal yang nggak baik di depan Iya, lo. Macem-macem lah itu ya. Iya. Mau Lo cukup, alkohol dan lain-lain. yes, lo cukup respect dan melihat aja. Dan nggak lo perlu tetap harus bergaul. melakukannya. Iya, tetap bergaul. Tetap Itu- bergaul, Karena nggak ada ngejaga salahnya, circle gitu itu kan. tetap nyambung gitu ya. Heeh. Wah itu. Respect Sama- satu dengan yang lain itu sangat penting banget buat gue sih. Respect. Itu bokap ngajarin itu sih. Wah. Respect. Keren, Iya, iya, keren, iya, keren. iya. Dan gue penasaran dengan kaos lo yang keren itu sih. Produk lokal. Coba, oke, produk lokal. Salah, bukan. Kita nggak butuh Iya, lihat iya, pusar iya, lo. Iya. Pusher. Saya pikir udah puput kok saya. Udah puput bodoh. Ari-ari udah dibuang belum? ini jadi produk lokal. Oke. Produk lokal yang mana gue kolaborasi sama teman gue namanya Moral Flat. Enggak, lu mending taruh mic lo begini dah. Nih. Nih Moral Flat. Produk anak bangsa. Gue yang ini kena perut nih ya. Iya. Ini Moral Flat produk anak bangsa. Clothing Jakarta Pride. Yoi. Yang mana harga terjangkau. Dan ini kaos beda dari kaos yang pada umumnya. Ini dicuci ya, dipakai lagi nggak basah kalau nggak ada airnya. Itu aja sih. Oh.
Dicuci kalau nggak ada air ya. Iya, iya, iya. Heeh. Keren. Berarti ini salah satu Terjangkau, harga terjangkau. Berarti ini salah satu hal-hal yang lo lakukan dan kolaborasi dengan teman-teman lo ya Bang ya, bikin Iya, clothingan iya, ini ya. ini. Oke. Iya. Gua mau sedikit satu lagi aja. Iya Bang Jim. Itu Bang Ala Error tadi ngomong tentang bokap. Kalau pertemanan Bang, ada nggak satu orang yang pengen lo bilang makasih dari zaman lo nge-MC awal-awal atau lo ngeband awal-awal sampai sekarang? Ya bini gue sih, karena bini gue itu kenal gue dari gue. Dari Tadi pertemanan, temenan. pertongkrongan ya. Iya, dari tongkrongan. Berawal bisa dari teman. aja anak Iya. tongkrongan Jadi dipacarin teman. bang. Iya. Anak Kagak, tongkrongan dipacarin. Bukan Potika. Bini gue ini dia anak Heeh. tongkrongan, tapi bukan anak nongkrong yang nongkrong terus, enggak. Tapi Dia ini salah satu sepupunya dari dulu sempat ngeband, bandnya ini sama gue tuh pernah partneran lah gitu. Oh. Terus Gitu. tiba-tiba ding ding gitu. Nah gue yang gue sukanya sama dia tuh, dia kalau ngeliat acara tuh dan segala macam kontribusi acara, ya udah nih bini gue, jadi dia ngajarin gue kayak begini juga untuk organize yang baik yang benar kayak gimana kayak gitu. Tapi emang tuh tugas perempuan sih. Iya, Kalau lebih nggak teliti. error terus. Lebih teliti, lebih teliti. Gitu ya. Lebih teliti. Lebih kritis, lebih kritis. Yes, lebih kritis benar. The power of woman bang. Iya. Benar. Kalau dibilang temen yang paling bro banget lah ya, maksudnya ya itu bini gue sih, dia Dia Ini bisa ya. jadi Iya. bro, bisa jadi sis. Kan dari dulu, Iya iya dari iya. gue belum masih pacaran, bahkan sorry dari belum pacaran, Hmm. dari belum pacaran gue kenal dari gig sampai gue status pacaran dengan dia dan menikah, dan dia tuh nggak berubah ya. Ya itu bini gue punya sifat dan karakter. Statis terus ya gitu. Kayak dari Iya. lo temenan, Iya. temenan dulu tapi udah naksir belum pas temenan? Masih belum, karena gue pada belum. saat itu tuh masih fuckboy lah. Oh. Nah itu yang gue suka, itu yang gue suka dari bini gue tuh, dia nerima gue tuh apa adanya, gue yang dulu ya dulu. Iya gitu. iya iya iya. Yang sekarang Tapi emang Gitu. di balik nama Alay Error ternyata ada seorang family man ya. gue gak nyangka. Iya, 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 Yang iya. cabul, Iya. yang ngomongnya semena-mena Iya, iya, kan. iya, iya. Mulutnya udah kayak bantar gebang Iya, ya. iya, iya, iya. Ternyata bisa jadi family man. Iya, 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 Baru. iya. Karena kan gue punya apa ya, satu kayak kepercayaan buat gue lah ya. Rezeki yang lo dapatkan itu kan dari mana aja. Ya. Betul. Tapi tanpa lo sadari, semua rezeki, banyaknya rezeki yang lo terima cukup hanya satu aja. Apa? Buat senyum orang-orang yang lo kasih, terutama istri ataupun keluarga. Nah gue mencoba itu tuh selama bokap masih ada, gue membuat dia tuh selalu tersenyum, baik dia sakit. Karena dia sakit tuh gak pernah nunjukin, Iya. dia lagi sakit. Dia tetap Disimpan, senyum. disimpan ya. Iya. Disimpan sendiri ya. Jadi buat aja mereka itu tersenyum, tanpa kita sadarin rezeki itu datang. Idi. Bagaimanapun Aduh, caranya. aduh, Ini aduh. tepuk tangan dulu dong. Alay Error. Terharu, Bisa bapaknya ngomong kayak keluar. gitu ya. Langsung mau salim. Iya. Salah Nanti ya? dipotong ya di Selecta Pop untuk diposting bagian itu doang ya. Biar Alay Error tuh ada karakter family man-nya Iya, nongol. kayak ketemu sama bapak gua salim gitu. Mau salim Tapi- gua jadinya. Tika, Bang Jim bener ya, coba aja lo coba lo runut lagi. Ya. Rezeki yang lo dapet itu dari mana datangnya? Pasti nggak jauh dari yang dijaba itu, yang diterima ya, biasanya ya, sama Iya. sang pencipta. Orang-orang yang mendoakan lo tuh orang yang terdekat, orang tua dan pasangan lo. Benar. Udah itu Benar, aja. benar. Keajaiban dunia nih. Ini Di ini dunia namanya per-MC-an. terbentuk oleh umur. Iya, Iya. iya bener Iya kan, Bang, fase. Fase, Fase benar. tuh. Iya, iya, iya. Iya, Dan lu gak pernah iya, menyangka iya. dong 10 tahun yang lalu gak menyangka lo seperti ini dong. Iya gak sih? Gue pikir gue jadi ustadz tadi. Gue yakin di zaman 10 tahun lalu dia belum kepikiran bakal nikah tuh waktu itu. Iya. Iya kan sih? Masih nyari yang 2013. erorin aku, masih nyari yang Iya, gitu. Aduh sakit kepala gue, koles gue naik nih kalau Ya, tahu. tiba-tiba semakin bawa penyakit ya. Tapi sekali lagi kita doain semua yang terbaik buat Bang Amin, Alay amin, Error. Bang Jimmy juga. Next gig akan nge-MC di Iya, mana Bang? waktu dekat ini nge-MC di mana nih? Waktu dekat ini gue akan nge-host di acara Forest Get Noise. Daerah Acara di Jakarta yang Bang? Bogor. 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 Acara yang dikemas jadi musik-musik brutal noise. Itu dikemas tapi lebih apa ya, lebih intim. Karena kita camping sambil Oh. dengerin musik-musik brutal. Seru Di- abis outdoor. Iya, Idi. camping jadinya. Jadi Mantap, camping mantap. sambil bersama dengan musik-musik bawah tanah itu. Iya, iya, iya. Sambil camping itu kayak float to nature gitu. Iya, 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 iya. Oke Iya, gitu, banget. Kurang sama lebih kayak float to seperti itu. nature gitu. Oh Bahkan my God. sebenarnya kan dari teman-teman di industri kreatif lain ya, khususnya di komunitas kayak stand up comedy juga ada stand up comedy kayak mereka ngebuat di apa
gunung. Stand up di gunung. Sambil Iya. Gunung. dinginan Iya. gitu. Dan gue juga pernah ngejalan juga sama anak-anak komunitas reggae, camping ini. Jadi nggak baru komunitas si metal ini doang sih. Sebelumnya tuh gue udah pernah sih. Oke. Tapi lebih seru sih acara memang yang kayak gini-gini. Jadi kita Iya. lebih ke nature sih. Emang hati lo di situ sih. Iya. Hati Kayak lo emang di gitu. situ sih. Kita Oke. doain ya. Good luck Iya, iya. acaranya. Good luck acaranya Amin, Bang amin. Alero. Good luck Thank you aja. banget udah Sama-sama, mau Bang. mampir di Sama-sama. selectapop.id, di Selectapod ya. Betul, udah ngebongkar semuanya ya. Ya, Dari A sampai Z. Iya ya. Lo bisa di follow Instagramnya Bang Alero. Ya. Akunnya Bang? Apa? Eh, Dia lupa akunnya sendiri. akun Instagram gua yaitu di @cabulindong. Oh, aduh. Cabein Gitu. dong. Di @cabulindong gitu, di @cabulindong. Mm-mm. Itu untuk Instagram. Ya. Mm. Dan untuk di Twitter @cerotdikit. Gitu. Oke. Itu yang Twitter. Terserah Nah, itu lo. Nggak, gue cuma mau tahu ini clothingan lo di Moral flash. Ini giliran yang ini bener. Giliran yang ini produk Ini beneran serius baru. giliran yang ini Bisnis. langsung. bisnis. Ini Tadi cabulin dong lah. bisnis. Apa sih? Thank you banget sekali lagi Bang. Kita juga ngucapin buat More Hope. Terima kasih Thank banyak you banget yang udah udah nyediain nyediain tempat. Jangan follow, Thank you jangan lupa untuk follow Instagramnya @morehopecafe. Betul, dan jangan lupa ya saksikan nanti nih the next Selectapod selanjutnya. Yes, kita ketemu lagi di next Selectapod barengan sama gua Jimmy Guliat Simatupang. Dan gue Tika Indria. Kita. Mic-nya, mic dong. mic-nya. Oh, bukannya Gua salah. Lenor. Sampai jumpa, terima kasih ya. Bye. Bye, Selecta people.